Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membawakan tentang kunci suksesnya bertani khususnya yaitu padi. Oke, di sini ya kita ada sebuah narasumber yaitu Bapak Haji Bunyamin, petani asal Kabupaten Karawang. Oke, di sini. Oke, se- sebelum kita menanyakan kunci suksesnya, mari kita tanya sebagai narasumber kita hari ini. Ya Pak, untuk menurut Bapak kunci sukses menjadi petani ya yaitu khususnya padi gimana? Kalau menurut saya dalam masalah pertanian, pertama proses dengan adanya penyuluhan kita patuhi hasil penyuluhan itu sendiri yang dikelola oleh apa Gapoktan, dan ada kelompok tani juga kepala desa dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan masalah pertanian. Nah, yang kedua, kita harus bersabar cara mengelolanya, disesuaikan dengan kapasitas pemupukannya berapa per hektar berapa, dan pengobatannya operasionalnya juga membuat lapangan areal sawahnya biar rata, dan itu kunci-kunci awal daripada kesuksesan bercocok tanam yaitu padi. Dan yang ketiga, kita harus memilih benih unggul yang disebut kalau dulu mah itu namanya PUTW kalau tidak salah, padi unggul tahan wereng. Nah di situ sekarang ada berbentuk yang namanya bibit, itu ada variannya, ada CR Cerang, ada CR Cerang Jumbo, ada juga padi Impari 32, 34 sampai 36. Nah, kalau kita kelola untuk mencapai hasil yang maksimal, itu cara pemupukannya per hektar itu kalau tidak yang saya lakukan yaitu per hektar sekitar 6 kintal daripada pupuk antara TS dan juga pemupukan rabuk atau pupuk urea. Oh, berarti dalam berbagai jenis padi pun banyak variannya Pak ya? Yang jelas, karena tidak semua mau nanam padi itu dari petani itu juga sama, tapi berbeda-beda. Karena apa? Tanahnya, yang karakter tanahnya juga beda, terus orangnya berbeda, tingkat kesabaran berbeda. Karena padi itu ada yang, kalau di orang Sunda katakan seorang Sunda, ada yang genja, ada yang leir, ada artinya ada yang cepat tumbuh terpotong dengan umur 90 hari, ada yang leir disebut orang Sunda itu lama, ada sekitar 100 hari lebih atau 110 hari. Makanya ada yang bisa sabar dengan 110 hari, ada yang kurang sabar dengan 90 hari. Itu cara cocok tanam padi itu sendiri. Baik Pak. Terus untuk biaya operasional untuk awalnya itu habis berapa Pak kira-kiranya? Kalau untuk awal itu sekitar pertama traktor itu per hektar 1 juta. Lalu setelah traktor ada eh, tandur, itu tanam mundur, membutuhkan biaya sama 1 juta. Lalu yang ketiga itu pengolahan. Pengolahan itu dikelola oleh seorang penggarap, atau kalau di ini bujang garap lah, itu nama, membutuhkan biaya sama 1 juta. Itu modal awal pertama. Dan oke Pak, baik. Dan untuk perawatannya Nah, menghabiskan berapa operasionalnya? perawatannya perawatannya itu pemupukan mencapai 6 kintal, itu urea 3 kintal, TS itu 3 kintal. Kalau TS sekarang, maaf, dari kemarin 185.000 kemarin, karena non subsidi itu sekitar 550.000 per kintal. Kenaikannya sangat signifikan sekali. Karena apa? Nah, di sini para petani agak menjerit karena kenaikan bukan naik tetapi loncat. Nah, lalu
pengobatan. Pengobatan per hektar itu dibutuhkan sekitar 3 jutaan gitu Pak, untuk per hektar mencapai hasil yang sangat maksimal gitu. Baik itu kawan-kawan untuk biaya operasional untuk perawatan padi sekitar skala 1 hektar ya Pak ya. Per hektar itu kalau kita kalkulasikan semua, hitung-hitung dari awal sampai akhir, sampai padi itu dipotong, kurang lebih 7 juta per hektar untuk biaya biaya daripada operasional pemupukan dan sampai dipotong selesai. Baik Pak, berarti untuk jangka panen berarti bervarian, ada yang tadi yang Bapak bilang ada yang 90 hari dan ada yang 1 hari tergantung jenis varian padinya berarti Pak ya. Iya. Dan oke, untuk itu Pak, kan untuk masa panen saya tanyakan untuk masa panen itu biaya operasionalnya dari macam ya seperti ya, untuk sekarang kan kita pakai mesin yaitu mesin Sintok, bisa dikalkulasikan untuk Kalau mesin Sintok itu per kintal itu sekitar 180.000 biaya untuk Sintok. Nah kalau 10 ton berarti tinggal kalikan saja 180.000 kali 10 berarti 1.800.000. Nah pendapatan per hektar terkadang variasi, ada yang 5 ton, ada yang 6 ton, ada yang 7 ton. Sebut saja kita di kisaran 6 ton. Berarti 180.000 kali 6 ton kali 6 ton benar. Nah berarti kita harus bayar kepada yang menyintok atau kepada yang punya mesin sintok itu sekitar 1.280.000 kurang lebih seperti itu. Nah itu biaya daripada sintok, belum operasional atau biaya yang lain, konsumsi kopi dan sebagainya. Makanya kalau penghasilan bertani itu agak, kalau yang ini mungkin tidak akan mengena bagi orang yang biasa berusaha di darat. Cuma saja di tani itu ada berkah dari Allah sehingga jadi ada kepuasan tersendiri itu. baik Pak, untuk yang misalnya dalam 1 hektar untuk yang bisa mengurusi sawah dalam perawatan, dalam segi penanaman dan segi panen itu membutuhkan berapa orang ya Pak? Itu sekitar 2 orang per hektar ya pada saat iya perawatan 2 orang, sekitar 2 orang. 2 orang. Baik Pak, dari kita akumulasikan dari kalkulasi dari biaya awal yaitu biaya penanaman dan biaya perawatan dengan hasilnya itu sekitaran berapa Pak? Ya untuk biaya perawatan, biaya dari dasar, pengolahan, dan pemupukan juga dan sebagainya itu membutuhkan biaya sekitar 7 juta ditambah plus penghasilan daripada sintok misalkan 6 ton berarti ditambah 1.280.000 sekitar 8 juta 8 juta setengahan kurang lebih. 8,5 juta. Baik Pak, berarti untuk hasil dari panennya bisa mendapatkan berapa Pak? Ya tadi kalau masalah hasil variasi, ada yang 5 ton per hektar, ada yang 6 ton, ada yang 7 ton, juga ada yang 8 ton. Itu tergantung milik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa menentukan, tetapi kalau maksimal tidak ada gangguan itu bisa mencapai 7 ton kalau tidak ada gangguan daripada hama tikus, wereng, juga ulat dan sebagainya. Nah, baik Pak, dari misalnya kita berbicara berbicara secara skala menengahnya, misalnya kita dapat 6 ton, itu misalnya di skala rupiahkan itu berapa Pak? Kalau 6 ton berarti itu kali 45 saja lah. Berarti sekitar 28 jutaan. 28 juta. Berarti kalau 6 ton kali 45. Bentar, kita hitung. Berarti 6 kali 4.500 sekitar 27
juta. 27 juta pendapatan kalau kita dijual daripada hasil panen. Itu per hektar. per hektar. Baik Pak. Berarti kalau kita kurangi dari biaya awal ataupun biaya penanaman dan biaya perawatan, jadi total berarti kisaran 19 juta berarti ya Pak? 18 juta setengah lah. 18 juta setengah. 18 juta 500-an. Itu belum dipotong biaya tak terduga dan sebagainya. Biaya tak terduga sekitar setengah jutaan lah. Berarti kita bisa mendapatkan 18 juta setengah itu dalam skala waktu 6 bulan. 6 bulan. Nah, tinggal dibagi berapa pendapatan petani per hektar dibagi 6 bulan. Per bulannya berapa? Berarti 18 juta dibagi 6. Dibagi 6 bulan. Berarti 18 juta dibagi 6. Nah, sekitar 3 jutaan per bulan. Oke, baik Pak. Ada pesan-pesan untuk Bapak buat pemuda dan pemudi, dari ajakan untuk Bapak misalnya dalam berbisnis ataupun investasi untuk khususnya yaitu investasi bertanam padi, silakan Pak. Kepada kaula muda, para mahasiswa juga para pelajar, mungkin kami dari pihak para petani untuk masa depan agak sedikit khawatir. Karena apa? Karena siapa nanti kalau untuk yang menanam atau tandur kalau bukan kita. Nah, harapan kami kembalilah kepada usaha agraris agar budaya agraris ini khususnya di Kabupaten Karawang tidak akan hilang. Karena apa? Karena kultur nanti budaya ini bisa hilang karena ada modernisasi sehingga tumbuhnya investor ataupun para pengembang sehingga membuat perumahan-perumahan, dan agraris akan berkurang di Karawang ketika misalkan kita membiarkan dan kita tidak respect terhadap para petani itu sendiri. Karena apa? Cobalah sekarang kalkulasikan bagaimana kita menghitung-hitung antara pendapatan di luar non tani dengan tani. Mungkin sedikit tapi berkahnya cukup lumayan, karena menurut agama bahwa yang terhalal dalam usaha adalah pertanian. Untuk itu kepada para mahasiswa dan pelajar juga para pemuda khususnya di Kabupaten Karawang agar segera mengalihkan pekerjaan untuk bisa bercocok tanam, yaitu bercocok tanam padi. Nah, demikian menurut ajakan saya agar bisa dimengerti oleh para mahasiswa juga para pemuda di Karawang. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton video ini. See you next time.